Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Afriani Yusuf dengan NIM 105111101419, mahasiswi Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini berisi tentang penjelasan mengenai tindakan keperawatan pengukuran suhu dan prosedur kompres panas dan dingin. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang prosedur tindakan pengukuran suhu. Nah, di mana pengukuran suhu ini merupakan indikator untuk melihat keseimbangan antara pembentukan panas dan pengeluaran panas. Tujuan dari pengukuran suhu ini antara lain untuk mengetahui keadaan umum pasien dan juga dapat membantu dalam penegakan diagnosis. Biasanya, pengukuran suhu ini dilakukan pada pasien yang baru masuk dan hendak dirawat, lalu dilakukan rutin pada pasien yang sedang dirawat, dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Alat-alat yang digunakan untuk pengukuran suhu antara lain yaitu termometer. Nah, termometer ini terdiri dari 3 macam, yaitu termometer aksila, termometer oral, dan termometer rektum. Nah, yang pertama yaitu adalah termometer aksila yang digunakan untuk pengukuran suhu di ketiak. Lalu termometer oral digunakan untuk pengukuran suhu di mulut atau di bawah lidah. Dan yang ketiga yaitu termometer rektum yang digunakan untuk pengukuran suhu di anus atau dubur. Nah, di video ini karena menggunakan alat yang ada saja, jadi saya menggunakan termometer digital. Nah, lalu yang kedua yaitu 3 botol larutan yang terdiri dari larutan sabun, larutan disinfektan, dan larutan air bersih. Dan yang ketiga yaitu tisu kering. Lalu yang keempat, vaselin atau jelly. Nah, vaselin atau jelly ini digunakan untuk pengukuran suhu di anus atau dubur. Lalu buku catatan. Nah, buku catatan ini digunakan untuk menulis dan mencatat hasil pengukuran suhu yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu sarung tangan atau handscoon. Nah, yang pertama yaitu kita akan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan metode oral. Nah, sebelum melakukan pengukuran suhu, kita harus sudah mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Nah, setelah itu kita atur posisi pasien, bisa duduk atau berbaring. Nah, jika menggunakan termometer air raksa, kita lihat air raksanya itu sudah turun ke reservoirnya atau belum. Tetapi karena kita menggunakan termometer digital, kita hanya cukup untuk menekan tombol dan termometer tersebut akan menyala. Setelah itu kita instruksikan kepada pasien untuk membuka mulut dan meletakkan termometernya ini di bawah lidah sejajar dengan gusi gini, dan minta pasien untuk merapatkan bibirnya seperti ini. Lalu tunggu sampai 1-3 menit hingga termometer ini berbunyi. Setelah berbunyi, kita baca hasilnya dan kita catat di buku catatan. Setelah itu kita cuci alat menggunakan air sabun, air disinfektan, dan air bersih, dan lap menggunakan tisu. Yang kedua yaitu kita akan melakukan pengukuran suhu melalui rektal atau anus. Nah, yang pertama alat-alatnya masih sama, menggunakan termometer, menggunakan handscoon, cuci tangan. Nah, gitu. Kita posisikan pasien dengan posisi SIMS, nanti saya SIMS seperti ini. Lalu berikan gel di ujung termometer dan masukkan ujung termometer yang telah diberikan gel tadi
ke dubur klien. Setelah itu tahan dan tunggu hingga 3 menit sampai bunyi termometernya ini menunjukkan hasil. Setelah menunjukkan hasil, kita keluarkan termometer, bersihkan sisa-sisa gel yang menempel di dubur pasien, dan kita bersihkan juga termometernya tadi menggunakan 3 cairan yang tadi saya sebutkan, dan lap menggunakan tisu kering dan simpan kembali di tempatnya. Setelah itu kita buka handscoon dan mencuci tangan, kembalikan klien di posisi semula, dan dokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan tadi. Nah, untuk pengukuran suhu melalui rektal ini bisa dilakukan kepada anak dan bayi, dikarenakan hasil pengukurannya ini lumayan akurat dibandingkan metode yang lain. Nah, setelah tadi kita melakukan pengukuran suhu secara oral dan rektal, nah sekarang kita masuk ke pengukuran suhu melalui aksila. Nah, pengukuran aksila ini sedikit lebih mudah karena dilakukan di ketiak. Nah, untuk alat itu masih sama seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi yang bedanya ini kita akan melakukan pemeriksaan di aksila atau di ketiak. Nah, jadi jangan lupa untuk mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Setelah itu kita posisikan pak klien, lebih enaknya sih berbaring. Lalu kita instruksikan dan membantu pasien untuk membuka pakaian di sekitar ketiak. Nah, setelah itu kita lap ketiak menggunakan tisu kering. Lalu kita letakkan termometer, nyalakan dulu dan kita letakkan termometer di ketiak, dan kita minta pasien untuk melipat tangannya ke dada seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tunggu hasilnya kurang lebih 1-3 menit hingga alarm dari termometer tersebut berbunyi dan menunjukkan hasil. Dan kita pasangkan kembali pakaian klien, lalu kita bersihkan termometer tadi, ujung termometer tadi, dan letakkan di tempatnya. Kita lepas handscoon dan mencuci tangan, dan dokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Setelah kita melakukan prosedur tindakan keperawatan tentang pengukuran suhu yang aksila, rektal, dan oral, kita masuk ke prosedur tindakan kompres hangat atau dingin. Nah, untuk alat yang kita sediakan untuk melakukan kompres hangat adalah air hangat. Untuk air hangat ini kira-kira sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius. Tidak boleh terlalu panas karena takut membakar kulit pasien. Lalu kita sediakan juga air bersih. Nah, air bersih ini digunakan untuk membilas handuk kecil tadi yang kita gunakan untuk mengompres pasien. Nah, hal yang pertama kita lakukan sebelum melakukan prosedur ini antara kita bicara langsung kepada pasien terkait prosedur atau tindakan yang kita lakukan, yaitu kita beritahu bahwa kita akan melakukan tindakan kompres hangat, dan kita minta persetujuan pasien apa pasien ini setuju atas tindakan yang akan kita lakukan. Nah, setelah mendapat persetujuan dari pasien, kita dekatkan alat, lalu kita mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan. Setelah cuci tangan, jangan lupa menggunakan handscoon. Nah, untuk mengompresnya ini, jika suhu badan pasien melebihi 37 hingga 38 derajat Celcius, jadi kompresnya ini tidak hanya di dahi pasien, tetapi di ketiak dan juga selangkangan, ya di sekitar lipatan-lipatan di tubuh pasien.
Tapi jika pasien tidak terlalu demam, jadi kita hanya lakukan pengopresan di dahi saja. Nah, setelah itu kita rendam lap kecil tadi di air hangat, lalu peras, tapi tidak perlu terlalu peras sekali. Setelah itu kita tempelkan di dahi, tunggu hingga 1-3 menit hingga waslapnya ini terasa tidak hangat lagi atau kayak seperti dingin lagi. Kita bilas ke air bersih. Setelah kita bilas di air bersih, kita rendam lagi di air hangat, peras lagi, dan kemudian tempelkan lagi di kening pasien. Nah, lakukan itu hingga beberapa kali. Pasien merasa sedikit nyaman dan pasien merasa demamnya mungkin agak turun. Nah, kita bisa hentikan pengopresan tersebut. Setelah kita melakukan prosedur tindakan yang tadi, pengopresan hangat, kita lepaskan handscoon, cuci tangan, dan kita lakukan pendokumentasian terhadap tindakan yang kita lakukan terhadap pasien. Setelah tadi kompres hangat, kita masuk ke kompres dingin. Nah, kompres dingin ini biasa dilakukan untuk luka kayak seperti benturan atau seperti luka lecet gitu. Nah, lalu caranya, prosedurnya untuk kompres dingin ini antara lain kita sediakan. Tadi kan kalau kompres hangat menggunakan air hangat, jadi karena ini kompres dingin kita menggunakan air dingin. Nah, lalu sediakan juga seperti kayak kain kasah, lalu betadin. Nah, betadin ini karena tadi ada seperti luka benturan, kita berikan betadin ini di air dingin. Lalu kita buka kain kasah, kita simpan di air dingin tadi yang sudah kita beri betadin tadi, lalu kita angkat menggunakan pinset, lalu angkatkan, lalu kita kompres di bagian tubuh yang sakit. Lakukan itu berulang kali kalau sampai pasien merasa nyaman. Setelah kita lakukan pengopresan, kita buka tadi kain kasah yang kita gunakan untuk mengompres, lalu kita letakkan di bengkok. Nah, setelah itu jangan lupa untuk lepas handscoon, cuci tangan, dan lakukan pendokumentasian.